Video ini hanya khusus untuk orang mendang-mending yang punya budget 2-3 jutaan dan lagi cari HP dengan performa maksimal. Halo teman-teman, selamat datang di Dogi. Tonton video ini sampai akhir ya, karena kita akan bahas dua HP yang fenomenal antara iPhone XR atau XR dengan Google Pixel 6a. Mending mana sih? Dan harganya kan sudah mirip-mirip ya. Jadi mending mana nih? Ya, ini tuh video hanya untuk kaum mendang-mending ya teman-teman. Mending iPhone XR atau mending Pixel 6a gitu ya. Sebenarnya kalau secara umur ini tuh sudah berbeda ya teman-teman. Ya kalau orang bilang, bang nggak adil bang karena kan umurnya udah beda. Ya bener sih, cuman ya balik lagi karena kami penasaran, kami pingin head to head nih antara XR dengan Google Pixel 6a. Yang menurut kami hasil kedua kamera HP ini tuh bagus-bagus aja. Sempat sih kami coba untuk lawanin di video terakhir tuh yang Infinix Note 40 Pro. Kalau kalian cek di video tes kameranya, kami itu sempat nih bandingin antara ketiga HP itu. Nah, termasuk yang ini ya, silahkan lihat aja kalau kalian penasaran. Terus kita lihat nih dari segi umur dulu deh. XR ini kan rilisnya di 12 September 2018 dan Google Pixel ini tuh ada di 21 Juli 2022 ya. Terpaut sekitar 4 tahun sih teman-teman. Cuman secara harga kok sudah mirip-mirip aja. Dari 6a yang harganya 3,3 jutaan dan dari XR atau XR di angka 3,6 jutaan. Mungkin ada yang murah banget, ada yang lebih mahal gitu ya, tergantung dari beberapa kondisi seperti itu. Terus kita lihat dari segi layar teman-teman. Dari XR sendiri itu layarnya menggunakan Liquid Retina IPS teman-teman. Dengan kecerahan itu ada di 625 nits dan ukurannya di 6,1 inch. Sedangkan untuk Google Pixel 6a ini dia menggunakan layar OLED HDR dengan ukuran 6,1 inch dan refresh rate-nya kedua HP ini sama ya di 60 Hz. Jadi ukurannya sama nih 6,1 inch dan refresh rate-nya pun tetap sama. Terus kita lihat dari segi kameranya teman-teman. Untuk Pixel 6a ini kamera depannya itu ada di 8 megapiksel dan kamera utamanya ada di 12 megapiksel serta untuk ultra wide-nya di 12 megapiksel. Sedangkan untuk XR sendiri kamera depannya hanya di 7 megapiksel dan kamera utamanya hanya 1 di 12 megapiksel juga. Terus dari segi chipsetnya nih teman-teman, XR sendiri menggunakan chipset Bionic A12 dengan fabrikasi 7 nanometer. Cukup tertinggal ya, tapi dia masih mendapatkan update iOS di 18.1.1. Dari sisi Google Pixel 6a sendiri, dia itu menggunakan Google Tensor dengan fabrikasi 5 nanometer serta sudah bisa di-upgrade ke Android 15. Jadi untuk kedua HP ini softwarenya sudah yang paling up to date dan dari segi kamera sama-sama oke nih secara hasil dan secara megapiksel sama sih teman-teman kalau menurut kami. Sekarang kita lihat dari segi baterainya nih teman-teman. Untuk XR sendiri baterainya cukup kecil ya, ada di 2942 mAh dengan pengecasan Lightning port dan ada wirelessnya. Ya, HP ini sudah ada wireless charge-nya walaupun tidak ada untuk MagSafe-nya ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk GoPix 6a sendiri dia itu baterainya cukup besar ya. Kalau untuk HP sekecil ini ada di 4410 mAh nih teman-teman dan pengecasannya menggunakan Type-C namun belum ada untuk wireless charge-nya. Terus dari storage-nya nih teman-teman, GoPix 6a ini ada cuman di RAM 6GB dan storage-nya di 128 nih. Bagi yang punya varian lain mungkin bisa komen ya. Kalau kami yang pegang nih ada di RAM 6 dan memorinya di 128 menggunakan UFS 3.1 nih teman-teman. Nah, kalau dari segi iPhone sendiri atau XR sendiri itu ada sih beberapa pilihan dari memorinya ya. RAM-nya dulu deh. RAM-nya itu hanya di 3GB teman-teman. Cukup kecil ya. Tapi dari performa kok kami masih megang untuk XR-nya. Terus memorinya mulainya dari 64GB, ada 128, terus ada di paling besar di 256 nih teman-teman. Nah, siapa nih yang pada pakai XR di tahun 2024 atau akhir tahun 2024? Silahkan komen ya. Kalau tadi kan GoPix 6a kan UFS ya.
Kalau XR pakainya apa bang untuk pembacaan memorinya? Pakainya NVMe lah, masa UFS mana main? Ini sebuah Apple teman-teman, ini sebuah iPhone, jadi pembacaan memorinya jelas pakai NVMe. Kalau secara bedanya sih UFS dengan NVMe, sebenarnya kami lebih megang NVMe ya, karena biasanya NVMe itu sudah dipakai di laptop-laptop Mac atau Windows laptop gitu ya, dan dia disematkan di sebuah iPhone. Jadi sih pembacaannya keren banget. Itu mungkin kenapa dia itu jarang banget untuk lemot kayak gitu. Terus dari stereonya atau dari segi audionya nih teman-teman, kedua HP ini tuh sudah stereo, jadi keluarnya dari atas dan bawah. Untuk GoPix sendiri ada fingerprint di bagian dalam layarnya gitu ya, jadi udah under display. Dan juga untuk Bluetoothnya sendiri ada di 5.2, sedangkan kalau di XR sendiri Bluetoothnya hanya di 5.0 dan dia tidak ada fingerprint tapi pakainya adalah Face ID. GoPix juga ada sih sebenarnya kalau untuk yang Face ID-nya gitu ya. Cuman sensornya berbeda. Terus dari sensor yang lainnya teman-teman, NFC untuk kedua HP ini juga sudah ada. Dan sensor yang lainnya seperti accelerometer, gyro, proxy, kompas, barometer, kedua HP ini cukup lengkap dan semuanya ada. Nah itu tadi adalah spesifikasinya nih teman-teman. Buat kalian yang mungkin pinginnya langsung full gitu ya, silahkan nanti saya akan sematkan untuk spesifikasi secara keseluruhan dari kedua HP ini. Silahkan diamati, silahkan di post aja deh. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian kelebihan atau plusnya dari kedua HP ini ya teman-teman. Tentunya kita akan mendang-mendingkan. Sekarang kita lihat dari XR dulu deh. Yang pertama, kamera sebuah iPhone nggak perlu diragukan lagi. Stabilisasinya ya siapa sih yang bisa untuk ngalahin stabilisasi sebuah iPhone. Apalagi dia bisa untuk sosmedan lebih enak lagi nih. Yang kedua adalah dari segi softwarenya teman-teman. XR ini masih dapat untuk iOS 18. Jadi masih bisa banget nih ngerasain software terbaru dari sebuah iPhone. Yang ketiga adalah ini Apple. Ya, dan ini bukan pro model. Jadi pilihan warnanya banyak teman-teman. Baik yang warna merah atau putih hitam yang basic ya. Terus ada juga coral, terus ada juga biru yang kayak toska-toskaan gitu ya. Terus ada juga kuning nih teman-teman. Jadi pilihan warnanya XR ini lebih banyak kalau dibandingkan dengan yang Google Pixel 6a ini. Nah sekarang kita lihat untuk GoPix 6a ya, kelebihannya ada di mana? Yang pertama, kameranya juga. Ya, tadi kan kami bilang kalau kameranya iPhone itu lebih bagus ya. Cuman Google Pixel 6a ini surprisingly yang saat kami melakukan full tes kamera dari Google Pixel 6a ini, ternyata hasilnya sebagus iPhone. Ya nggak bisa sih kami bilang kalau dia tuh melebihi iPhone, belum sih kayaknya. Cuman kalau disandingkan dengan Apple, dia itu bisa hampir menyamai, sangat tipis perbedaannya. Kalau kalian penasaran dengan hasil full test kamera dari GoPix 6a ini, silahkan nanti saya akan sematkan di pojok kanan Anda. Silahkan diklik aja nih untuk melihat full test kamera dari GoPix 6a. Terus kelebihan yang kedua dari 6a ini sendiri adalah HP-nya tuh compact banget teman-teman. Kalau XR kan agak gendut gitu ya, agak lebar untuk ke samping-sampingnya. Sedangkan kalau Google Pixel 6a ini, dia tuh bener-bener pas banget di tangan. Beberapa kali kami coba untuk tanya ke teman-teman kami, coba bro pegang deh HP ini, compact gak? Dan mereka rata-rata sebutnya HP ini tuh compact banget dan enak banget lah dipakai satu tangan. Terus kelebihan yang ketiga dari GoPix 6a sendiri adalah softwarenya teman-teman. Ya, HP ini tuh rilisnya di 2022 ya. Nah, dia itu bisa update software 5 tahun teman-teman. Sekarang 2024 ya, berarti udah jalan sekitar 2-3 tahunan. Dan dia masih bisa 2 tahun ke depan lagi. Menurut kami itu masuk kelebihan ya dari Google Pixel 6a. Sekarang kita akan masuk ke bagian minusnya teman-teman. Tadi kan kita udah bahas spesifikasi, terus kita lihat dari segi kelebihan atau plusnya. Sekarang kita lihat nih kekurangan dari kedua HP ini. Kekurangan yang pertama teman-teman, dan yang paling utama adalah kedua HP ini sama-sama HP lama atau HP second. Jadi kalau kalian cari yang baru ya mungkin saja sudah tidak ada, dan harus hati-hati sekali. Banyak banget reseller yang nge-repack dan mungkin dibilangnya HP baru padahal ini HP sudah lama ya. Ini 2018 awal rilis, lalu ini 2022, sekarang udah akhir 2024 atau mendekati 2025. Ya hati-hatilah ya ketika mau beli kedua HP ini, antara XR ataupun Google Pixel 6a. Terus teman-teman, nih kedua HP ini tuh juga memiliki kekurangan yang sama bagian suhu teman-teman. Kami tuh ngerasa
ngerasa kedua HP ini tuh cepet banget untuk naik panasnya. Ya nggak tahu sih, mungkin karena mereka berdua ini kurang optimal gitu kalau menggunakan software terbaru dari Android maupun dari iOS atau Apple gitu ya. Kami ngerasa dua HP ini tuh cepet panasnya dan ya cepet turunnya juga sih. Cuman kan kalau dipakai ya nggak nyaman ya kalau tiba-tiba udah panas aja. Terus dari XR sendiri teman-teman, kameranya cuman satu. Gimana ya? Namanya juga XR ya, kameranya cuma satu. Dan yang agak fatal sih dari XR ini adalah OS-nya. iOS-nya ini kan dapatnya di iOS 18. Kami tidak bisa menjamin di tahun depan itu masih dapat update iOS karena ya ini udah dari tahun 2018 yang notabene dia sudah dapat update iOS 6 kali teman-teman. Jadi gimana deh? Mungkin tahun depan dia udah nggak dapat nih untuk update iOS. Bang, kalau udah nggak dapat update, berarti nggak bisa dipakai lagi? Tunggu dulu. Kalau untuk iPhone sendiri, itu rata-rata kalau yang sudah tidak dapat, itu masih bisa dipakai kok untuk beberapa tahun ke depannya. Walaupun tidak dapat untuk fitur terbaru dari sebuah iPhone. Teman saya aja masih pada pakai iPhone 7, iPhone 8, itu masih bisa dipakai di tahun 2024 ini. Nah, kita akan lihat untuk minus yang paling kurang deh dari Google Pixel 6a. Sebenarnya sama ding sebenarnya. Dari kedua HP ini tuh menggunakan layar 60 Hz. Iya, kedua HP ini belum 120 Hz untuk refresh rate-nya. Padahal di harga yang sama teman-teman, kalau kalian cek harga 3 jutaan Android yang baru itu sudah pada menyematkan untuk refresh rate layar di 120 Hz. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya sih kurang nyaman ya ketika disandingkan. Tapi kalau dipakai secara langsung sih menurut kami kedua HP ini masih nyaman-nyaman aja. Dan ya, yang kurang banget dari Google Pixel 6a ini ya sebenarnya karena dia tidak ada reseller resminya di Indonesia. Jadi perlu lebih hati-hati lagi deh kalau teman-teman pingin meminang dari Google Pixel 6a. Masih syukur kalau XR ini kan masih ada iBox gitu ya, masih ada untuk reseller yang resmi di Indonesia. Sedangkan untuk Google Pixel sendiri ya lebih harus hati-hati sih teman-teman. Itu kami masukkan ke bagian kekurangan khusus dari Google Pixel 6a ini. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan nih teman-teman. Kesimpulan mending mana sih dari XR ini atau Google Pixel 6a ya? Kalau menurut kami kedua HP ini tuh masih mending, atau bisa dibilang masih oke lah untuk akhir tahun 2024 atau untuk tahun depan nih 2025. Kalau teman-teman udah nyaman dari segi software iOS atau penggunaan Apple, ya ambil aja XR, itu masih oke kok. Kalau kalian masih belum bisa move on dari user experience dari sebuah Android, ya mending ambil 6a aja deh. Itu juga lebih enak lah kayak gitu. Kalau dari Android ke Android kan lebih nyaman ya daripada pindah OS, jadi harus belajar lagi. Kalau menurut kami sih kedua HP ini sudah oke. Cuman kalau pingin lihat untuk long last-nya atau lebih panjangnya ya kami lebih megang untuk 6a ini. Kenapa? Karena ini masih bisa untuk Android 15 atau mungkin masih bisa dapat Android ke 16, 17. Masih mungkin banget masih bisa dapat. Sedangkan untuk XR sendiri karena sudah dapat 6 kali update iOS, ya mungkin untuk tahun depan tidak akan dapat untuk iOS 19 sih teman-teman. Itu dari kami ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Menurut kalian sendiri nih teman-teman, oke mana antara XR atau Google Pixel 6a ini? Silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.